Berarti perselingkuhan itu dasarnya ya jual beli dalam tanda kutip kan? Sampai dia melupakan tentang kenyamanannya terhadap di dalam keluarga. Kalau dalam hal terjepit, nomor satu tetap keluarga. Gelas yang telah pecah itu walaupun dilem serekat apapun, sehalus apapun, tetap ada bekasnya. Di perempuan itu adalah seperti sebuah emas yang siap untuk dipinang oleh siapa saja. Tapi jadilah manusia yang nomor satu, jangan nomor dua. Kalau nomor satu aja lebih indah, ngapain mendua kayak gitu kan? Tema perselingkuhan itu memang lagi menariknya di era bulan-bulan inilah, akhir-akhir ini memang lagi menariknya. Kemudian pertanyaan lagi, ini pertanyaan karena apa yang di WA kan teman-teman ke saya harus saya sampaikan ke panjenengan, Mbak Mus selaku istilahnya aktivis dari perempuan, aktivis dari Fatayat NU Mbak ya, kemudian Mbak Rohmat dari tokoh masyarakat. Perselingkuhan, kembali lagi kita ke tema perselingkuhan itu tadi. Di apa istilahnya perjalanan sebuah perselingkuhan. Terjadinya sebuah perselingkuhan, nyuwun ngapunten, gak ada sih yang setuju, saya rasa semua masyarakat, semua orang gak ada yang setuju terjadinya sebuah perselingkuhan, saya rasa. Iya, betul pasti ya? itu, Iya. pasti. 100% ya. iya. Tidak akan ada yang setuju dengan istilah perselingkuhan. Termasuk pelakunya sendiri sebenarnya. Makanya saya matur, tidak ada yang setuju soal perselingkuhan. Tapi apapun itu, kalau itu perselingkuhan sudah terjadi dan tadi sudah kita sepakati dalam tanda kutip sepakati, maksudnya panjenengan berdua setuju bahwa terjadinya perselingkuhan dikarenakan cinta yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Oke, Ya. Oke lah, kita pegang di situ. Cinta, memang itu urusan rasa kan. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih si cewek ataupun si cowok tidak memikirkan atau tidak menjaga hati, menjaga rasa orang-orang di rumah, menjaga hati, menjaga rasa keluarga? Kok sampai mengalahkan sedemikian rupanya dengan dalam tanda kutip temen deket ini tadi lah, Mbak Mus. Ini menarik kok. Ini menarik. Kenapa tidak? Dari hati perempuan dulu, dari kacamata perempuan. Kenapa sih terjadi perselingkuhan itu? Oke lah, itu terjadi, monggo. Tapi kenapa juga tidak memikirkan rasa, tidak menjaga hati, tidak menjaga rasa keluarga yang dimilikinya, apalagi di situ ada anak. Iya. Kenapa tidak menjaga di situ? Sampai di situ nih. Saya tanyakan ke wakil dari perempuan, dari kacamata perempuan. Aku nanti ini apa itu untuk ininya dari pelakornya apa pembinornya ini? Dari kacamata perempuan. Dari Dari kacamata perempuannya. tentang perselingkuhan iya, itu perselingkuhan sudah terjadi, tapi pertanyaannya kenapa juga sih itu terjadi? Kok tidak menjaga? Padahal banyak hati yang dijaga, banyak rasa yang harus dijaga loh. Iya. Ada suami, ada anak, ada ibu, ada keluarga besar, ada keluarga suami. Banyak rasa yang dijaga daripada egois kita untuk mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip arahnya pasti ke zina. Iya. Betul nggak? Iya. Dari kacamata perempuan, monggo Mbak Mus. Aku melihatnya dari sosok perempuan, seorang jangan dikatakan pelakor lah. Kasihan sekali dia. Iya, janganlah. Apa ya? Mungkin dari kenyamanan itulah, kenyamanan yang tidak pernah dia dapatkan pada suaminya. Ya. Dari kenyamanan itu sampai dia mengalahkan. Ini menarik ini ya. Sebagai cowok juga menarik mengatakan. Kenapa juga harus dikatakan kenyamanan tidak didapatkan dari rumah? Nah, itu berbagai sebab ya, maksudnya banyak hal yang si perempuannya mungkin ya, si perempuannya tidak mendapatkan sebuah kenyamanan dari suaminya, dari suasana keluarganya, tapi kita tidak bisa menyalahkan sebetulnya problem apa sih yang ada di dalam rumah tangga itu, kayak gitu kan. Karena yang tahu mereka sendiri kan pastinya. Karena itu private kan, Bang. Karena itu private, kecuali kalau si perempuannya itu ada apa mungkin curhat lah ke lembaga-lembaga apalah yang lembaga perempuan. Ternyata curhatnya malah sama teman dekatnya. Ya, salahnya itulah. Ya ketika ada problem dengan suami, ada dengan anak, ceritanya ke si pembinor lah. Dia bercerita hal macam-macam lah. Tah ini bagaimana si pembinornya malah
juga jadi tertarik kayak gitu kan. Karena dari timbul cinta semakin subur itu tadi dipupuk sampai dia melupakan tentang kenyamanannya terhadap di dalam keluarga. Bahkan lupa untuk menjaga rasa, menjaga hati keluarga Dan besarnya ya. Kadang-kadang meskipun dia di luar itu dia melakukan hal itu, tapi dia akan sebaik mungkin untuk menjaga mungkin juga ya menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya itu sudah berusaha untuk menjaga. Iya, Karena kenapa saya katakan berusaha untuk menjaga? Perselingkuhan yang dong konangan. Nah, Mesti tetap jogo piye supaya ora konangan karo keluarga. Jogo supaya ora konangan wae iso, kenapa jaga hati keluarga gak iso? Itu loh, pertanyaannya itu loh, Mbak. itu yang agak susah ya. Nah, Si gimana? perempuan mungkin adanya sebuah kesepakatan lagi ya. Pak? Ada sebuah kesepakatan lagi. Iya. Pada intinya nih perselingkuhan kalau udah nyaman bisa menjaga rahasia satu sama lain. Bahkan itu bisa mengalahkan ego ya. Itu bisa mengalahkan ego, bisa mengalahkan keluarga, gitu kan. Jadi ketika si cowok udah aku bisa jaga rahasia kamu juga jadi sama-sama bisa menjaga rahasia. Terus ini jangan sampai konangan, jangan sampai inilah. Tahu kan karena Tapi masa suatu nyaman saat pasti ulu konangan meledos. kayak ini ya akhirnya kan timbullah terus kan tumbuh subur terus sampai ketagihan dalam tanda kutip kenyamanan. Iya. Ketika dia dekat sama dia, ketika dia komunikasi, ketika Betul dia sekali. chat, kan seperti itu ya. yes. Saya belum bisa menemukan jawaban. Kenapa respon Joko hati dan rasa itu saya belum bisa menjawab. Saya kembali lagi ke Mas Bang Rahmat dulu aja. Kenapa semua pelaku perselingkuhan itu kok sedemikian rupanya kok hilang rasanya untuk menjaga hati, menjaga rasa yang ke keluarganya itu. Maksudnya banyak rasa yang harus dijaga di situ tuh loh, Bang. Iya, karena gini Atau karena cinta di perselingkuhan itu akhirnya dibutakan oleh rasa, dibutakan oleh cinta itu tadi. Dalam level tertentu mungkin ya, cuman kan begini. Artinya secara kasarnya bahwa kenapa tidak bisa menjaga hatinya untuk keluarga, rasanya keluarga. Prinsip mungkin seorang pembinor ya, dalam hal ini laki-lakinya kan, yang dijagai lebih menguntungkan yang diselingkuhi itu daripada Menguntungkan dalam tanda kutip? artinya kan lebih berharga lah, seperti itu, lebih menarik, lebih berharga. Parah ya berarti. Iya, Karena secara ditimbang si selingkuhannya lebih tinggi daripada keluarganya kayak cuman gitu. ada yang aneh. Kenapa ketika perselingkuhan terjadi terus itu kebongkar dengan salah satu istri atau suaminya, misalnya dalam ini dari sisi laki-laki ya, ketika perselingkuhan ini terjadi dan istrinya yang sah itu mengetahui, hampir pasti si laki-laki itu meninggalkan selingkuhannya, tetap dia sama keluarganya. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, itu keanehan gitu. Ketika belum terbongkar, Tapi juga belum bisa menjamin. Barangkali juga keluarganya yang ditinggalkan pun juga bisa, karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Mus, ketika itu si perempuan sama si pelaku sama si cowoknya itu sudah benar-benar merasa nyaman, klik di situ, bahkan mengalahkan egonya untuk menjaga rasa di keluarganya, dia mungkin malah menguatkan atau mementingkan ini selingkuhannya ini gitu loh. Maaf saya nggak gitu jenengan lah ya. tapi itu persentasenya kecil, Bang. Artinya apa? Seburuk-buruk, sebrutal-brutalnya laki-laki itu, kalau dalam hal terjepit, nomor satu tetap keluarga. Itu tidak bisa Ini bukan hal terjepit lagi loh ini. Dia sudah menjalin perselingkuhan kok. Tapi kan belum terbongkar kan. Ketika terbongkar, kepepet terbongkar, dia tetap kembali ke keluarga. Dia tidak akan mungkin melepas miliknya yang dari awal, apalagi ada anaknya. Laki-laki sebodoh apapun nggak akan. Ini menarik. Ini menariknya situ. Ada yang malah mengalahkan selingkuhannya dibandingkan istrinya, itu ada terjadi. Nah, takutnya gitu. Itu terjadi betul. Makanya saya bilang tidak menjamin bahwa ketika perselingkuhan itu terbongkar, akhirnya si laki itu kembali ke keluarganya. Bisa saja malah dia meneruskan perselingkuhannya karena mereka katanya sudah benar-benar klik, mungkin kayak gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rahmat, Mbak Mus, bahwa ketika perselingkuhan itu terbongkar, tadi disampaikan bahwa laki-laki pasti akan kembali ke keluarganya karena sudah merasa terbongkar. Tapi kalau Mbak Mus tadi bilang belum tentu,
bisa saja malah mereka memperjuangkan perselingkuhan itu sendiri kan, seperti itu. Pertanyaannya, ketika itu laki-laki kembali ke keluarganya setelah terbongkar dan keluarganya tidak menerima, akan terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Mus, benar nggak? Kalau saya mungkin benar, cuman artinya itu kalau bisa saya katakan itu seri kedua. Artinya apa? Proses dulu. Ketika si laki-laki dari awal kan tetap ingin mempertahankan, ketika kebongkar dia tetap ingin mempertahankan keluarganya yang sah. Dia kembali ke keluarganya. Nah, ketika di keluarganya istrinya sudah tingkat kepercayaannya sudah nggak hilang kan. Akhirnya entah cepat entah lambat, proses ketidakcocokannya akan semakin membesar, merenggang. Akhirnya proses perceraiannya itu terjadi. Itu terjadi. Nah, dari situ akhirnya dia untuk cari penggantinya nggak akan mungkin mencari pengganti yang lain, mencari yang tadi berlanjut lagi untuk diperjuangkan, dihalalkan seperti itu ya. Mungkin kalau di pihak istrinya yang sah menerima pun, dia tetap akan melanjutkan secara sembunyi-sembunyi kepada itu masih bagus. Tapi ketika itu konangan, kemudian istrinya si pembinor itu labrak sama ceweknya, gimana? Itu juga. Dan yang terjadi kebanyakan dalam tanda kutip, apa yang telah saya survei di sama teman-teman di lapangan, si cewek pelakor ini pasti akan melakukan pembenaran bahwa ini atas dasar yaitu tadi cinta yang tumbuh seiring berjalannya waktu, dipupuk tambah subur. Nah, kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi kebongkar itulah nanti muncullah kenapa ada istilah pelakor. Karena apa? Ketika kebongkar, pasti yang istrinya si laki-laki itu melabrak yang perempuan selingkuhan itu kan. Itu hampir pasti, itu 100%. Tidak mungkin meridhoi ya. Namanya juga pasti, sudah dikhianati. Dia walaupun memarahi si suaminya, tapi dia akan lebih sangat-sangat memarahi ke perempuannya itu tadi yang diselingkuhi. Dari sisi perempuan memang rata-rata mesti kejadian seperti itu pasti ya, Pak ya. Tetap melabrak sama si pelakornya ya. Kebanyakan seperti itu. Kadang yang aku lihat maksudnya di lapangan ya, maksudnya itu pernah ada kejadian hal semacam itu ketika suami selingkuh konangan sama istrinya. Akhirnya istrinya sudah tidak percaya lagi dengan suaminya. Terus sudah merasa jijik ya sama suaminya, akhirnya terjadilah perceraian kayak gitu. Padahal udah di mediator ya, udah di mediasi juga, ternyata istrinya udah tidak mau lah pokoknya gitu. Dan dari situ akhirnya terjadilah perceraian. Ketika perceraian itu terjadi, si pihak keluarganya pembinor juga cerai, keluarga pelakornya juga cerai. Ada persetujuan antara kedua keluarganya itu kan di Islam pun juga boleh kan, selama itu untuk kebaikan berdua, selama si perempuan ini juga merasa tersakiti dan merasa dikhianati sampai dia istilahnya artinya udah paling dalam lah, sakitnya paling dalam mungkin bola bali ya maksudnya kan gitu. Akhirnya harus istri yang pertama ini akhirnya malah mengalah untuk pilih bercerai daripada menjalin hubungan yang tidak senada dan tidak saling mencintai. Dan itu pasti sakit banget. Iya, sakitnya pol, Bang. Meskipun pertanyaan saya tadi pembenaran dilabrak, si selingkuhannya pelakunya pasti melakukan pembenaran dengan mengatakan katakanlah ya jangan salahkan saya. Itu juga pernah terjadi seperti itu, Bang. Jangan salahkan saya karena kami berteman, kemudian cinta itu muncul seiring berjalannya waktu. Dengan bahasa pembenaran seperti itu, si istrinya pembinor atau istrinya cowok itu sudah merasa sakit, dibantah dengan pembenaran seperti itu. Aduh, nggak bisa bayangin aku. Sampai yang si pelakor itu pun malah datang ke rumahnya, melabrak sama si ini ya. Justru yang melabrak pelakornya. Iya, melabrak istrinya. Kan luar biasa. Itu emang sebuah kekuatan perempuan ya. Perempuan itu punya power yang kadang kita tidak bisa tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tapi tahu-tahu powernya wanita itu tahu-tahu akan muncul dengan sendirinya lebih kuat ketika dia tersakiti gitu kan. Betul. Itu. Jadi yang namanya perempuan tuh mempunyai kayak double power atau gimana ya Bang ya. Karena perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki gitu biasanya kan. Karena obat kuat aja dijual untuk laki-laki. Untuk menghadapi perempuan. Oke, terima kasih Mbak Mus, Bang Rahmat. Dari sisi Bang Rahmat mungkin untuk sekalian untuk closing statement. Jadi biar nanti teman-teman yang nonton di channel YouTube Sekar Taman kaitannya dengan tema soal perselingkuhan ini
bisa menjadi edukasi dalam tanda kutip. Oh seperti ini tuh yang dinamakan selingkuh, dan dampak seperti ini sampai apa istilahnya rumah tangga berantakan dan lain sebagainya. Ini dampaknya seperti ini, bisa menjadi edukasi atau pemahaman dari teman-teman pemirsa Sekartaman Multimedia. Monggo Bang Rahmat disampaikan. Jadi perselingkuhan itu tidak baik dari segi apapun, aspek apapun, apalagi dari aspek agama, aspek masyarakat, maupun kalau statusnya keduanya memang sama-sama punya keluarga, itu ada aspek hukumnya. Artinya jangan lakukan perselingkuhan. Karena apa? Ketika perselingkuhan itu terbongkar dan akhirnya dia kembali ke keluarganya dan istrinya atau suaminya menerima misalnya, walaupun rukun kembali, tapi gelas yang telah pecah itu walaupun dilem serekat apapun, sehalus apapun, tetap ada bekasnya. Jadi ketika terbentur gampang pecah itu. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Bang Rahmat luar biasa. Mbak Mus untuk closing statement, sampaikan ke teman-teman multimedia. Halo teman-teman yang aku sayang, aku cintai sebagai kaum perempuan. Ayo dong sadarlah diri, waduh. Sadarlah diri, kita sebagai manusia, apalagi perempuan itu adalah seperti sebuah emas yang siap untuk dipinang oleh siapa saja. Tapi jadilah manusia yang nomor satu, jangan nomor dua. Kalau nomor satu aja lebih indah, ngapain mendua kayak gitu kan? Kalau kita lebih senang diperhatikan, kita lebih senang apa itu istilahnya diistimewakan oleh kaum lelaki. Tapi untuk semuanya itu kita wajib pilih nomor satu lah kayak gitu kan. Jadilah istri yang setia, gitu aja. Oke, terima kasih. Katanya tadi mau nyanyi ya? Nyanyi. Oke. Boleh. Tapi tanpa musik ini. Ya. Oke, ini persembahan dari aku. Ini untuk kaum perempuan? Ya, untuk kaum perempuan. Atau untuk para pelaku selingkuh? Semuanya lah. Untuk semuanya lah. Enggak, untuk kaum perempuan saja atau untuk para orang-orang yang selingkuh? Untuk semuanya. Nanti untuk semuanya. Nanti ya. Tapi ini tanpa musik ini. Oke. Kita dengarkan dulu Mbak Siti Muslimah, aktivis perempuan, juga apa istilahnya bergerak di bidang perempuan, pemerhati perempuan dan lain sebagainya di Fatayat NU, Mbak ya. Iya. Mau menyanyikan sebuah lagu, nggak tahu nih nyanyi tentang cinta, Bang, asik kan? Nyanyi atau puisi saya kurang tahu. Mudah-mudahan suaranya bagus ya teman-teman. Aduh. Monggo dipersilakan, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta, andai kau mengerti siksa hati yang aku alami, cinta, mungkinkah kau ganti bayang semu enggan menemani kemanakah kan ku cari lagi, oh cinta suci yang merengkuh hati di saat cinta harus memilih antara dua, tak cukup kata aku cinta. Itu mungkin dari aku, Bang. Luar biasa. Cinta itu adalah sebuah apa yang diciptakan dari Tuhan untuk bagaimana kita menjadi manusia untuk mengelola manajemen cinta. Itu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mus, suaranya jebule ya apik ya. Kita itu enggak karaoke nanti. Baik, teman-teman di channel YouTube Sekartaman Multimedia, demikian tadi ulasan atau kita pembahasan topik podcast pada sore hari ini kaitannya dengan perselingkuhan.
Jadi apa sih perselingkuhan itu? Apa sih yang mendasari perselingkuhan itu? Kemudian dampak yang sangat luar biasa dari perselingkuhan itu sendiri ketika itu pun sebenarnya tidak dibenarkan oleh semua orang, bahkan semua orang pun pasti akan benci yang namanya dengan perselingkuhan, dan dampak yang luar biasa, sangat luar biasa akan diterima oleh pelaku si perselingkuhan itu tersebut. Jadi pesan kami tetap jaga hati kita, jaga rasa kita. Banyak hati yang harus kita jaga, banyak rasa yang harus kita jaga untuk kita secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, famili kita, dan keluarga besar kita. Demikian dari kami podcast pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Dadah. Dadah.